Jika Anda menghindari roti karena takut gula darah naik, berhenti sejenak sekarang juga. Apa yang akan saya ungkapkan dapat mengubah cara pandang Anda tentang roti selamanya. Para ilmuwan semakin sering menekankan bahwa tidak semua roti memiliki efek yang sama terhadap tubuh. Faktanya, ada 5 jenis roti yang begitu bersahabat dengan kadar gula, sehingga para penderita diabetes di seluruh dunia menyebutnya sebagai penyelamat, terutama roti nomor 1 dalam daftar ini yang bisa benar-benar mengubah hidup Anda. Roti-roti ini tidak hanya lezat, tetapi juga membantu menstabilkan kadar gula, memberi energi yang bertahan lama, dan menghadirkan rasa kenyang tanpa membuat Anda merasa lelah atau cepat lapar kembali. Karena itu, pastikan Anda menonton sampai akhir, karena setelah ini Anda bisa kembali menikmati roti tanpa rasa takut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan informasi penting tentang kesehatan dan makanan yang aman untuk diabetes. Di posisi kelima, kita akan membahas roti putih. Namun jangan terburu-buru kaget atau menolaknya, karena yang dimaksud di sini bukanlah roti putih biasa yang sering Anda lihat di rak supermarket. Kita berbicara tentang versi khusus dari roti putih yang telah diperkaya dengan serat tambahan dan pati resisten. Inilah yang membuatnya sangat berbeda. Roti putih biasa yang dibuat dari tepung terigu yang sangat halus memang terkenal buruk untuk penderita diabetes. Roti itu cepat sekali dicerna, membuat kadar gula darah melonjak tajam hanya dalam waktu singkat lalu turun drastis. Akibatnya tubuh merasa lemas, mengantuk, dan muncul rasa lapar yang tak terkendali hanya 1 jam setelah makan. Karena alasan inilah banyak penderita diabetes menganggap roti putih sebagai musuh terbesar mereka. Tetapi ada fakta yang jarang diketahui. Roti putih yang diperkaya dengan serat dan pati resisten ternyata bisa bereaksi sangat berbeda di dalam tubuh. Pati resisten berfungsi sebagai penghambat alami, memperlambat proses pencernaan, sehingga glukosa tidak langsung dilepaskan ke aliran darah. Hasilnya, kadar gula tetap lebih stabil. Tubuh menerima energi secara bertahap dan tidak mengalami lonjakan maupun penurunan yang tajam. Serat tambahan dalam roti ini juga memberi rasa kenyang yang lebih lama, sehingga sangat membantu bagi mereka yang berjuang dengan berat badan berlebih atau kebiasaan ngemil di malam hari. Yang paling menarik, roti ini tetap memiliki rasa lembut dan tekstur empuk yang membuat roti putih begitu digemari, sehingga Anda bisa kembali menikmati sarapan roti tanpa rasa cemas. Para peneliti yang mempelajari efek pati resisten menyebutnya sebagai pahlawan tersembunyi untuk penderita diabetes. Selain menstabilkan gula darah, ia juga memberi makanan untuk bakteri baik di usus, mendukung kesehatan pencernaan, dan bahkan membantu mengurangi peradangan. Bayangkan, hanya dengan mengganti pilihan roti, Anda bisa mendapatkan manfaat sebesar ini. Jika dipadukan dengan sumber protein sehat seperti dada ayam rebus, irisan kalkun, atau selai kacang alami tanpa gula, Anda menciptakan makanan yang seimbang. Karbohidrat lambat, protein bermanfaat, dan lemak sehat. Kombinasi ini tidak hanya membuat gula darah tetap terkendali, tetapi juga menjaga energi dan mengurangi rasa lapar berlebihan. Salah satu contoh sederhana, Anda bisa memanggang roti putih yang diperkaya serat, lalu menambahkan selai kacang alami dan irisan pisang. Hasilnya, sarapan yang nikmat, mengenyangkan, dan tetap ramah bagi gula darah. Atau Anda bisa membuat sandwich ringan dengan isian kalkun dan sayuran hijau untuk dibawa ke tempat kerja. Praktis, lezat, dan stabil untuk kadar gula. Bahkan dari sisi psikologis, hal ini memberi dampak besar. Selama ini banyak penderita diabetes merasa bahwa roti adalah makanan terlarang yang hanya membawa rasa bersalah. Tetapi ketika mereka menemukan roti putih dengan serat tambahan dan pati resisten, mereka bisa kembali merasakan kebebasan menikmati makanan sehari-hari. Itu bukan sekadar makanan, melainkan bagian dari kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu, penting untuk memperhatikan label kemasan. Cari produk dengan klaim serat tambahan, whole grain, atau pati resisten. Saat ini,
Banyak toko roti maupun supermarket sudah mulai menyediakan pilihan semacam ini. Dengan begitu, Anda tidak lagi harus menghindari roti sepenuhnya, melainkan bisa memilih versi yang benar-benar bersahabat untuk kadar gula darah Anda. Di posisi keempat ada roti gandum utuh 100%. Ini adalah pilihan klasik yang sering dianggap sebagai standar emas untuk kesehatan. Namun, ada hal penting yang harus dipahami. Tidak semua roti yang diberi label gandum utuh benar-benar menyehatkan atau aman untuk penderita diabetes. Banyak produsen menggunakan trik pemasaran dengan hanya menambahkan sedikit tepung gandum utuh, sementara sisanya tetap tepung terigu rafinasi. Hasilnya, meski di kemasan tertulis whole wheat, efeknya pada gula darah hampir sama saja dengan roti putih biasa. Inilah sebabnya mengapa membaca label menjadi hal yang sangat penting. Pastikan Anda memilih roti dengan tulisan 100% gandum utuh atau 100% whole wheat, karena hanya itu yang menjamin bahwa seluruh bahan dasarnya berasal dari gandum utuh yang kaya serat dan nutrisi. Apa yang membuat roti gandum utuh jauh lebih baik? Kuncinya ada pada lapisan luar biji gandum yang masih utuh, tempat serat, vitamin, dan mineral tersimpan. Berbeda dengan tepung rafinasi yang kehilangan hampir semua nutrisinya, tepung gandum utuh tetap mengandung magnesium, zat besi, seng, serta vitamin B yang sangat penting untuk metabolisme tubuh dan fungsi saraf. Yang paling penting adalah seratnya. Serat larut membantu memperlambat penyerapan karbohidrat sehingga gula darah meningkat secara perlahan dan lebih terkendali. Hasilnya, tubuh tidak cepat lelah, rasa lapar berkurang, dan risiko lonjakan gula pun menurun drastis. Ada satu trik sederhana yang jarang diketahui. Jika Anda memanggang roti gandum utuh di toaster atau di atas wajan hingga sedikit garing, indeks glikemiknya bisa turun. Artinya, respon gula darah menjadi lebih lembut, bahkan dengan jumlah karbohidrat yang sama. Para peneliti menduga bahwa panas mengubah struktur pati sehingga tubuh lebih sulit memecahnya dengan cepat. Jadi, hanya dengan memanggang roti Anda sudah membuatnya lebih ramah untuk gula darah. Roti gandum utuh juga sangat fleksibel untuk dikombinasikan dengan berbagai bahan sehat. Contohnya, roti panggang gandum dengan olesan alpukat dan sedikit garam laut. Kombinasi ini memberikan lemak sehat, kalium, dan vitamin E yang membantu melindungi sel dari stres oksidatif. Tambahkan telur rebus atau telur setengah matang di atasnya, dan Anda punya sarapan lengkap dengan protein, serat, dan karbohidrat lambat. Menu ini memberi energi stabil selama berjam-jam dan membuat gula darah tetap terkendali. Lebih dari itu, serat pada gandum utuh berfungsi sebagai prebiotik yang memberi makan bakteri baik di usus. Mikrobiota usus yang sehat terbukti berhubungan langsung dengan sensitivitas insulin, kontrol gula darah, serta bahkan suasana hati. Artinya, manfaat roti gandum utuh tidak hanya terasa pada kadar gula, tetapi juga pada kesehatan pencernaan dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Jangan lupa, roti gandum utuh hadir dalam berbagai variasi. Ada yang lebih padat dan berserat tinggi, ada juga yang lebih lembut. Jika sebelumnya Anda pernah mencoba dan tidak terlalu menyukai rasanya, cobalah produk dari merek lain atau versi dengan tambahan biji rami, oat, atau biji labu. Biji-bijian ini tidak hanya menambah rasa gurih, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi dan serat. Dengan begitu, Anda bisa menemukan versi yang sesuai dengan selera sekaligus tetap aman untuk gula darah. Memasukkan roti gandum utuh 100% ke dalam menu harian berarti Anda mendapatkan karbohidrat yang lebih bersahabat, rasa kenyang lebih lama, dan tambahan vitamin serta mineral penting yang seringkali kurang pada penderita diabetes. Jika dikombinasikan dengan protein dan lemak sehat, roti ini berubah menjadi bahan dasar hidangan yang seimbang, lezat, dan menyehatkan. Di posisi ketiga, ada roti multigrain asli, yaitu roti yang benar-benar dibuat dengan campuran beberapa biji-bijian utuh seperti oat,
barley, millet, bahkan terkadang soba atau biji bunga matahari. Dari namanya saja, banyak orang sudah merasa ini sehat, tetapi perlu berhati-hati. Tidak semua roti yang diberi label multigrain benar-benar baik untuk penderita diabetes. Banyak produsen hanya menaburkan sedikit biji di permukaan atau menambahkan dalam jumlah kecil, sementara dasar adonannya tetap tepung putih rafinasi. Hasilnya, roti itu tetap memicu lonjakan gula darah hampir sama dengan roti putih biasa. Karena itu, penting sekali membaca label dengan teliti. Roti multigrain yang asli harus menggunakan campuran biji-bijian utuh sebagai bahan utama, bukan sekadar hiasan di permukaan. Apa yang membuat roti multigrain asli begitu bermanfaat? Kuncinya ada pada kandungan serat larut dan tak larut dari kombinasi berbagai biji-bijian. Oat, misalnya, kaya beta-glucan yang terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol dan memperlambat penyerapan gula. Barley memiliki indeks glikemik rendah dan memberi rasa kenyang lebih lama. Millet memberikan tekstur yang khas sekaligus mineral penting seperti magnesium yang mendukung fungsi otot dan sistem saraf. Ketika semua biji-bijian ini digabungkan, mereka menciptakan efek sinergis yang menstabilkan gula darah, melindungi pembuluh darah, dan membuat tubuh lebih bertenaga sepanjang hari. Selain serat, roti multigrain juga menyediakan berbagai vitamin dan mineral yang jarang ada di roti biasa. Ada seng dan zat besi yang memperkuat sistem kekebalan tubuh, vitamin B kompleks yang mendukung metabolisme energi, serta antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan. Dengan setiap irisan, Anda tidak hanya mengonsumsi karbohidrat, tetapi juga sebuah paket lengkap nutrisi yang bekerja bersama menjaga kesehatan tubuh. Roti multigrain asli juga unggul dari segi rasa dan tekstur. Dibandingkan roti putih yang lembut dan hambar, roti multigrain memberikan sensasi sedikit renyah, rasa gurih seperti kacang, dan aroma biji-bijian yang lebih kaya. Hal ini membuatnya lebih memuaskan ketika dijadikan dasar sandwich atau dipanggang sebagai roti sarapan. Anda bisa menikmatinya dengan topping gurih seperti keju rendah lemak, alpukat atau dada ayam, maupun dengan rasa manis alami seperti selai kacang tanpa gula dan potongan apel. Kombinasi ini bukan hanya enak, tetapi juga membantu menyeimbangkan gula darah berkat perpaduan protein, serat, dan lemak sehat. Namun ada satu hal yang perlu diingat, beberapa versi roti multigrain di pasaran ditambahkan gula, sirup atau molase untuk memberikan rasa manis dan warna coklat yang lebih menarik. Inilah yang membuatnya berbahaya bagi penderita diabetes karena kandungan gulanya tersembunyi. Karena itu, pilihlah roti multigrain dengan daftar bahan sederhana, tanpa tambahan gula, dan dengan kandungan serat tinggi. Semakin pendek daftar bahannya, semakin baik. Dengan rutin memasukkan roti multigrain asli ke dalam pola makan, Anda akan merasakan kenyang lebih lama, energi yang lebih stabil, dan berkurangnya keinginan untuk ngemil manis. Itu berarti kontrol gula darah lebih baik sepanjang hari. Dan lebih dari itu, kesehatan jantung, usus, serta metabolisme tubuh juga ikut terjaga. Di posisi kedua ada roti fermentasi alami, yang lebih dikenal dengan sebutan sourdough atau roti lepain. Roti ini bukan sekadar tren modern, melainkan metode pembuatan roti yang sudah ada selama ribuan tahun. Bedanya dengan roti biasa adalah cara pengolahannya. Jika roti komersial menggunakan ragi instan dan dipanggang cepat, roti sourdough melewati proses fermentasi panjang dengan bantuan ragi liar dan bakteri, baik yang berkembang secara alami. Justru disinilah letak rahasianya. Selama fermentasi, sebagian besar pati dan gluten dalam tepung dipecah menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna. Proses ini juga menghasilkan asam organik seperti asam laktat dan asam asetat yang memperlambat penyerapan gula dalam tubuh. Artinya, ketika Anda makan roti sourdough, lonjakan gula darah tidak terjadi secepat atau setinggi seperti saat mengonsumsi roti putih biasa. Inilah sebabnya roti fermentasi alami dianggap jauh lebih ramah bagi penderita diabetes. Selain menstabilkan gula,
Roti sourdough juga mendukung kesehatan usus. Fermentasi panjang menghasilkan probiotik alami yang menyeimbangkan mikrobiota usus. Kesehatan usus sangat berhubungan dengan pengendalian gula darah, sistem kekebalan, bahkan suasana hati. Banyak orang yang sebelumnya sering merasa kembung atau tidak nyaman setelah makan roti melaporkan bahwa roti sourdough lebih mudah dicerna dan tidak menimbulkan rasa berat. Dari sisi gizi, roti fermentasi alami juga lebih unggul. Proses fermentasi membantu melepaskan mineral penting seperti magnesium, seng, dan zat besi sehingga lebih mudah diserap tubuh. Mineral-mineral ini berperan penting dalam metabolisme energi, fungsi otot, dan sistem saraf. Bahkan vitamin kelompok B dalam tepung menjadi lebih tersedia berkat aktivitas enzim alami selama fermentasi. Jadi, satu irisan roti sourdough tidak hanya memberi karbohidrat, tetapi juga paket nutrisi yang lebih kaya dan bermanfaat. Roti ini juga punya rasa yang khas, dengan aroma sedikit asam dan tekstur renyah di luar tetapi lembut di dalam. Kombinasi ini membuatnya bukan hanya sehat, tetapi juga sangat memuaskan secara rasa. Anda bisa menikmatinya dipanggang ringan dengan olesan alpukat dan taburan biji chia, atau membuat sandwich sehat dengan dada ayam, sayuran segar, dan sedikit minyak zaitun. Semua kombinasi ini tidak hanya lezat, tetapi juga menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Tidak semua roti yang diberi label sourdough di toko benar-benar melalui fermentasi alami. Banyak produk industri hanya menambahkan cuka atau perasa asam untuk meniru rasa khas sourdough, tetapi tanpa proses fermentasi panjang. Roti semacam itu tentu tidak memberikan manfaat yang sama. Karena itu, pilihlah roti sourdough yang dibuat secara tradisional, biasanya dari toko roti artisan atau yang memang mencantumkan fermentasi panjang pada labelnya. Mengganti roti biasa dengan sourdough dapat menjadi langkah sederhana namun sangat efektif untuk membantu penderita diabetes menikmati roti tanpa rasa takut. Dengan indeks glikemik yang lebih rendah, kandungan probiotik alami, serta mineral yang lebih mudah diserap, roti fermentasi alami pantas menempati posisi kedua dalam daftar ini. Di posisi pertama, roti yang paling luar biasa untuk penderita diabetes adalah roti gandum hitam jenis pumpernickel. Dari luar mungkin terlihat sederhana, padat, dan berwarna gelap, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Roti ini dibuat dengan tepung gandum hitam utuh dan melalui proses pemanggangan yang sangat panjang, bisa sampai berjam-jam pada suhu rendah. Proses ini bukan hanya memberi rasa khas yang dalam, sedikit manis dengan aroma karamel, tetapi juga menciptakan struktur yang membuat gula dilepaskan sangat lambat ke dalam darah. Indeks glikemik pumpernickel termasuk yang paling rendah di antara semua jenis roti. Itu berarti ketika Anda memakannya, gula darah tidak melonjak drastis. Sebaliknya, energi dilepaskan secara bertahap, menjaga tubuh tetap stabil lebih lama. Satu potong kecil saja bisa memberi rasa kenyang selama beberapa jam. Inilah yang membuat pumpernickel menjadi sekutu terbaik bagi siapapun yang ingin mengendalikan gula darah sekaligus menghindari rasa lapar yang cepat datang kembali. Selain itu, roti gandum hitam kaya dengan serat khusus yang disebut arabinoksilan. Serat ini tidak hanya memperlambat penyerapan karbohidrat, tetapi juga memberi makan bakteri baik dalam usus. Saat bakteri ini diberi makan dengan serat yang tepat, mereka menghasilkan asam lemak rantai pendek yang bermanfaat untuk kesehatan hati, pankreas, dan sistem kekebalan. Dengan kata lain, pumpernickel bekerja jauh lebih dalam daripada sekadar mengenyangkan. Ia benar-benar memperbaiki kondisi metabolisme secara menyeluruh. Kandungan nutrisinya juga luar biasa. Roti ini penuh dengan vitamin kelompok B yang mendukung sistem saraf dan metabolisme energi. Ia juga kaya magnesium dan zat besi yang penting untuk otot dan darah. Antioksidan alami dalam gandum hitam memberi warna gelap khas, sekaligus melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
Semua ini menjadikan pumpernickel bukan sekadar roti, tetapi sebuah paket gizi lengkap. Dari sisi rasa, pumpernickel punya tekstur yang padat dan lembab, membuatnya sangat berbeda dari roti putih atau roti gandum biasa. Banyak orang yang mencoba untuk pertama kali terkejut karena roti ini tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memberi kepuasan rasa yang unik. Ia cocok dipadukan dengan lauk gurih seperti salmon, dada ayam, atau alpukat, maupun dengan topping sederhana seperti keju cottage dan sayuran segar. Namun penting diperhatikan, tidak semua roti yang disebut rye bread sama dengan pumpernickel asli. Banyak produk hanya mencampur sedikit tepung rye dengan tepung terigu biasa. Hasilnya indeks glikemiknya tetap tinggi. Roti pumpernickel yang asli biasanya berwarna coklat gelap hingga hampir hitam, padat, lembab, dan dibuat dengan fermentasi panjang. Karena itu, perhatikan label atau pilih dari toko roti yang memang dikenal membuat versi tradisionalnya. Dengan segala manfaatnya, indeks glikemik rendah, kandungan serat tinggi, nutrisi kaya, dan rasa yang memuaskan, tidak heran jika pumpernickel disebut roti nomor 1 oleh banyak penderita diabetes di seluruh dunia. Ia memberi kebebasan untuk tetap menikmati roti tanpa rasa takut akan lonjakan gula darah. Bagi siapapun yang ingin hidup lebih sehat dengan pilihan sederhana, pumpernickel adalah juara sejati. Sekarang kita sudah melihat 5 jenis roti terbaik yang bisa menjadi pilihan aman dan bermanfaat bagi penderita diabetes. Mulai dari roti putih yang diperkaya serat dan pati resisten, roti gandum utuh 100%, roti multigrain asli dengan campuran biji-bijian, roti fermentasi alami atau sourdough, hingga pemenang utama yaitu roti gandum hitam pumpernickel. Semua jenis roti ini membuktikan satu hal penting, roti tidak harus menjadi musuh bagi penderita diabetes. Dengan memilih versi yang tepat, roti justru bisa menjadi sahabat yang membantu menjaga kadar gula tetap stabil, memberi energi yang tahan lama, dan membuat hidup terasa lebih normal tanpa rasa takut setiap kali makan. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus benar-benar menghapus roti dari hidup mereka begitu didiagnosis diabetes. Padahal kuncinya bukan menghindari, melainkan memilih dengan bijak. Setiap jenis roti dalam daftar ini memiliki keunggulan tersendiri, dari serat yang memperlambat penyerapan gula, probiotik alami dari fermentasi, hingga nutrisi lengkap yang memperkuat jantung, usus, dan sistem saraf. Dengan menjadikannya bagian dari menu harian, Anda tidak hanya mengendalikan gula darah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Bayangkan betapa menyenangkan bisa menikmati sarapan dengan sepotong roti panggang tanpa harus khawatir gula darah melonjak. Atau membawa bekal sandwich sehat ke tempat kerja yang bukan hanya lezat, tetapi juga ramah bagi tubuh Anda. Itulah kebebasan nyata yang bisa diberikan oleh 5 jenis roti ini. Jadi, jangan lagi melihat roti sebagai larangan. Lihatlah sebagai peluang untuk membuat pilihan cerdas yang memberi kenikmatan sekaligus kesehatan. Jika informasi ini membuka mata Anda dan memberi harapan baru, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga berjuang dengan kadar gula tinggi, dan pastikan Anda sudah berlangganan channel ini. Karena di video berikutnya, kita akan membongkar 3 makanan yang dianggap sehat tetapi sebenarnya bisa menaikkan gula lebih cepat daripada permen. Anda tentu tidak ingin melewatkannya.